teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sabrina Khairunisa. Di sini aku ingin meresu materi terkait mata kuliah Property Leadership yang dimana bertemakan karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pada saat itu umat muslim terpecah belah sehingga banyak tuh nabi-nabi palsu, terus juga orang-orang yang mengaku nabi gitu. Nah, pada saat itu dengan inisiatifnya kaum muslimin terbentuklah khalifah, yang dimana khalifah ini salah satu tugasnya adalah penerus estafet dakwah kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dipimpin oleh para Khulafaur Rasyidin, yang dimana ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah karakteristik kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai seorang yang mudah bergaul, ramah, dan juga suka menolong orang. Abu Bakar juga merupakan salah satu pedagang yang sangat sukses. Dalam suatu riwayat menceritakan, sebelum beliau masuk Islam, dari hasil berdagang beliau ini memiliki hasil kekayaan sebanyak 40.000 dirham. Jadi kalau kita mengandaikan Abu Bakar hidup di zaman sekarang, Abu Bakar tuh termasuk kayak milioner gitu atau konglomerat. Kesuksesan Abu Bakar dalam berdagang ini karena beliau juga terkenal dengan seseorang yang jujur dan disiplin. Banyak rekan-rekannya yang percaya pada beliau, sehingga mereka tidak takut untuk bekerja sama dalam berdagang. Abu Bakar juga merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi. Sebagai seseorang yang memiliki kepribadian pintar dan juga disiplin, Abu Bakar mampu membedakan urusan dagang dan urusan pribadi beliau. Walaupun beliau terkenal dengan pedagang yang sukses dan kaya raya, beliau juga terkenal dengan sifat dermawan. Salah satu sifat yang disukai oleh rekan berdagangnya adalah beliau terkenal sebagai orang yang selalu menepati janji. Abu Bakar tergolong sebagai orang yang takut mengecewakan orang lain, tapi saat dikecewakan oleh orang lain, beliau sangat pemaaf dan penyabar. Aku di sini ingin menjelaskan beberapa karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah meneladani perilaku Rasulullah SAW, dan yang kedua selalu memperhatikan rakyatnya dan tak segan membantu yang kesulitan. Dan yang ketiga mendirikan lembaga-lembaga untuk kesejahteraan umum seperti lembaga Baitul Mal. Dan yang terakhir, suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya menunjuk Umar sebagai penggantinya dengan cara musyawarah bersama tokoh-tokoh. Nah, ada beberapa poin nih dalam kemajuan Islam pada saat masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah penyebaran dan perluasan kekuasaan Islam, yang dimana ada 2 daerah. Pertama adalah menaklukkan Persia pada tahun 633 Masehi, dan yang kedua menaklukkan Romawi pada tahun 636 Masehi. Selain dari penyebaran dan perluasan kekuasaan Islam, kemajuan pada saat kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq juga bisa dilihat dari peradaban Islam itu sendiri. Yang pertama adalah perhimpunan Al-Quran, dan yang kedua mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga memilih Umar sebagai penggantinya. Kita juga akan mengenal nih khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal dengan ketegasannya dan juga sifat sangat karismatik gitu. Nah, Umar bin Khattab merupakan salah satu khalifah yang selanjutnya memperjuangkan Islam dalam menyebarkan agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, atau penggantinya dari Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum memutuskan masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang Quraisy yang ditakuti oleh orang-orang Arab karena sahabat Nabi tersebut adalah seorang petarung yang handal. Karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab memutuskan untuk masuk Islam, bahkan menjadi seorang khalifah dengan gaya kepemimpinannya yang bisa kita jadikan teladan. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua bagi umat Islam, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang meninggal karena sakit. Umar bin Khattab menjadi khalifah dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki julukan Al-Faruq, yang memiliki arti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan Umar bin Khattab Al-Faruq didapat dari
langsung gitu dari Rasulullah SAW. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan yang pesat dari berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar di Romawi dan Persia. Pada tahun 634, sebanyak 46.000 tentara Islam mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmouk. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian besar Persia, dan Mesir. Selain itu, Umar bin Khattab juga sangat berjasa dalam meletakkan dasar negara. Umar mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, hingga sistem kehakiman. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Setelah Umar wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, maka estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, yaitu dengan melalui sistem Dewan Formatur yang terdiri dari 5 dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar sebelum beliau wafat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar. Di saat perundingan dimulai, seseorang dari salah satu sahabat ada yang mengundurkan diri, yaitu Abdurrahman bin Auf. Yang lain enggan untuk mengundurkan diri. Ketika itu juga, sempat terjadi aksi saling dukung-mendukung antara kelompok Ali dan kelompok Utsman. Namun akhirnya, Utsman yang resmi terpilih menjadi khalifah untuk menggantikan Umar bin Khattab. Pengangkatan tersebut adalah hasil dari musyawarah yang diselenggarakan oleh Dewan Formatur yang telah dibentuk sebelumnya. Utsman bin Affan sebagai khalifah memerintah dengan penuh kelembutan dan bijaksana, kecuali terhadap hal-hal yang mengharuskannya menegakkan hukum. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah umat Islam berkembang dan meluas hingga ke wilayah timur dan barat. Pada masa pemerintahan, Utsman bin Affan menuai berbagai keberhasilan dan kejayaan, dan ditandai dengan perluasan wilayah kekuasaan Islam, pengukuhan angkatan laut pertama tentara Islam, penyeragaman penulisan Al-Quran. Ia juga menyedekahkan hartanya sejumlah 20.000 dirham untuk keperluan Masjid Nabawi di kala itu. Nah, Masya Allah sekali ya sosok Utsman bin Affan ini. Nah, Utsman bin Affan ini kan terkenal dengan kedermawanannya dan juga beliau ini sangat kaya raya gitu. Saking kayanya beliau ini dibuatkan rekening yang ada sampai sekarang ini. Dan kekayaan Utsman bin Affan ini sampai sekarang masih kita bisa nikmati gitu. Yang pertama ada pohon kurma dan juga sumur Zam-Zam. Nah, itu merupakan salah satu amal jariyah dari sosok Utsman bin Affan. Terus yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali merupakan anak laki-laki pertama yang percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mempercayakan kenabian Rasulullah. Ali terkenal dengan pemuda yang sangat pandai, bahkan sampai menjadi juru tulis Rasulullah. Dan karena kepandaiannya, Ali mendapatkan julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan, seperti yang Rasulullah katakan, "Aku kota pengetahuan," sedangkan Ali pintu gerbangnya. Ali terkenal dengan seseorang yang sangat zuhud. Zuhud itu adalah upaya menjauhkan perhatian dari dunia. Ali tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, dan setiap di akhir sholatnya, Ali selalu berdoa agar dijauhkan dari godaan dunia. Ali sangat terkenal dengan sifat kesatria dan keberaniannya, menjadi pelindung Rasulullah di saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi pada saat itu Ali itu menggantikan posisi tidur Rasul agar tidak dibunuh oleh orang kafir. Dan Ali juga banyak mengikuti peperangan. Salah satunya terlihat keberanian Ali pada saat perang Khandaq. Ali berani melawan pendekar Quraisy yang dikenal memiliki kekuatan 1.000 orang. Ali membunuhnya dengan menggunakan pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar inilah yang menjadi senjata Ali ketika berjihad melawan musuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pedang yang benar-benar hebat selain pedang Zulfikar, dan tidak ada pemuda yang benar-benar kesatria dan gagah berani selain Ali bin Abi Thalib." Ali senantiasa berakhlak baik dan adil. Walaupun beliau sebagai khalifah pada saat itu, Ali tidak menggunakan jabatannya. Padahal Ali mempunyai power pemimpin. Bisa dilihat dari peristiwa pada saat itu, Ali menemukan baju perangnya ada di pasar dan sudah dibawa oleh orang Yahudi gitu. Ali tidak mengasal mengambilnya. Beliau juga membawa kasus ini ke jalur hukum. Padahal Ali itu bisa aja gitu loh mengambil baju perangnya itu, karena beliau ini seorang khalifah, pemimpin gitu. Karena orang Yahudinya itu juga punya argumen yang jelas, maka Ali membawa ini ke jalur hukum.
Namun karena beberapa hal Ali tidak dapat nih membuktikan bahwa baju perang itu punya dirinya gitu. Alhasil kaum Yahudi sangat kagum dengan keadilan dan jiwa karismatik yang dimiliki oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kita kaum muslimin itu wajib memiliki jiwa kepemimpinan. Apalagi kita sebagai remaja yang memang notabene-nya terjun di dalam dunia perkuliahan gitu. Sebagaimana kita harus bisa memimpin, baik memimpin diri sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Alangkah baiknya kita bisa menerapkan nih karakteristik kepemimpinan dari keempat Khalafur Rasyidin. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.